Pemirsa, tawuran remaja kembali terjadi dan memakan korban jiwa di Depok, Jawa Barat. Sementara itu beberapa hari yang lalu, tawuran juga terjadi di Jakarta Timur. Polres Metro Depok mengamankan 3 pelajar yang terlibat tawuran di Jalan Raya Sawangan di Kota Depok, Jawa Barat. Dalam tawuran ini, pemirsa, 1 pelajar tewas di lokasi kejadian. Sebelumnya warga menemukan seorang pelajar SMP tergeletak dengan luka tusuk senjata tajam di Jalan Raya Sawangan di Pancoran Mas. Namun warga tidak menemukan pelaku penusukannya. Kurang dari 24 jam, tugas gabungan dari Polsek Pancoran Mas dan juga Polres Metro Depok sudah mengamankan 3 pelaku penusukan. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan 3 senjata tajam jenis pisau dan juga kapak. Dan aksi tawuran antar pelajar kerap terjadi di Kota Depok. Sejumlah lokasi seperti kawasan Sukmajaya, Rangkapan Raya, serta di Bojong Sari, ini yang paling sering menjadi arena tawuran para pelajar. Iya. Ada 2 kelompok yang melakukan tawuran. Dua-duanya ini adalah anak SMP. Ya, jadi kelompok 1 anak SMP, kelompok 2 juga anak SMP. Nah, pada saat melakukan tawuran di daerah Rangkapan Jaya itu, setelah kurang lebih berbulan begitu, terus ada yang kabur naik motor. Karena kabur naik motor ini dikejar, setelah itu ditusuk ya, dari belakang. Nah, akhirnya korban yang ditusuk ini terjatuh dari motor. Terjatuh dari motor, setelah dilihat dibawa ke rumah sakit ternyata sudah meninggal dunia. Kita selalu menemukan kasus-kasus tawuran ini itu berawal dari janji di satu tempat untuk melaksanakan tawuran. Nah, ini juga yang kita sayangkan. Jadi sepertinya tawuran ini menjadi tren dan dilaksanakan oleh anak-anak zaman sekarang ini. Malah justru janjian, kalau dulu kan mungkin tidak janjian ketemu, mungkin ada masalah ya, terus mereka berantem gitu, selesai itu sudah. Tapi sekarang ini justru menjadi satu kebiasaan. Sementara itu pemirsa, beberapa hari yang lalu tawuran juga terjadi di Jalan Bekasi Timur Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam video amatir yang Anda saksikan ini, kedua kelompok pelajar berpakaian putih abu-abu terlibat tawuran dan saling serang menggunakan senjata tajam berukuran besar. Para pelajar ini tidak menghiraukan kendaraan yang melintas. Para pengendara terpaksa harus menghentikan kendaraan mereka lantaran khawatir menjadi sasaran pelaku tawuran. Bahkan banyak dari pengendara yang memilih berputar arah dan mencari jalan alternatif. Menurut warga, aksi tawuran ini berlangsung sekitar 30 menit. Tawuran antar pelajar ini kerap terjadi bahkan sampai memakan korban jiwa. Lantas pemirsa, apa yang menjadi pemicu sehingga tawuran ini masih sering terjadi di kalangan remaja? Kita akan bahas selengkapnya bersama pemerhati sosial ada Devi Rahmawati. Selamat siang Mbak Devi. Selamat siang Mbak. Baik Mbak Devi, kalau kita perhatikan ini kan tawuran ini terus menerus terjadi dan tidak ada yang berhenti atau tidak menghilang walaupun sudah dilarang, sudah diberikan sosialisasi. Sebenarnya kalau menurut Anda penyebabnya apa? Ya, pertama kita perlu membedakan aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelajar, remaja, anak muda dengan orang dewasa. Mengingat selama ada remaja pelajar sebagai anak kandung zaman, maka potensi terjadinya tawuran itu tinggi. Karena persoalan tawuran yang dilakukan oleh anak dan remaja atau orang muda itu biasanya didorong oleh faktor identitas, bukan karena faktor ekonomi, bukan karena faktor fanatisme keyakinan misalnya. Ini berbeda. Inilah kenapa kalau kita memahami akarnya, tentu kita bisa sama-sama mencari solusinya. Kata tawuran itu kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1862 artinya adalah to pay for, untuk membayar hutang gitu ya. Yang sekarang kemudian ketika memasuki masa pasca kemerdekaan itu dimaknai sebagai upaya membalas serangan. Dan jangan main-main gitu ya dengan, dan jangan anggap remeh bagaimana
geng-geng gitu ya, kelompok-kelompok yang dibentuk oleh anak dan remaja atau pelajar ini yang kemudian sama-sama memiliki watak kekerasan yang luar biasa karena tadi mereka bukan karena ingin mendapatkan uang, tapi mereka ingin mendapatkan pengakuan. Ini yang perlu dipahami, masalah identitas tadi. Makanya kalau misalnya kita lihat dari catatan-catatan riset sosial tentang ini, misalnya tahun 1982 di salah satu kota di Indonesia itu justru geng-geng yang sangat terkenal itu diinisiasi oleh sekolah-sekolah negeri yang di dalamnya anak-anak, mohon maaf, kalangan menengah ke atas. Jadi ini menjawab bahwa geng ini sekali lagi bukan urusan ekonomi kalau pelakunya adalah anak dan remaja. Tapi sekali lagi kenapa saya sampaikan jangan main-main, karena mereka punya doktrin yang luar biasa. Misalnya ada yang namanya dulu geng XTC, Brigadier Seven yang sampai hari ini terus berulang gitu ya. Mereka misalnya punya doktrin musuhi polisi, lawan orang tua, lakukan kekerasan di malam hari. Nah, di saat ini menariknya adalah karena ada teknologi digital, upaya mereka untuk mendapatkan pengakuan menjadi lebih kuat dan lebih luas. Dengan kehadiran media sosial, kehebatan mereka tanda kutip dengan melakukan kekerasan tadi itu bisa tersosialisasikan jauh lebih luas kemana-mana demi apa? Demi pengakuan tadi. Nah karena jadi memang akarnya adalah bagaimana anak muda, remaja itu membutuhkan pengakuan bahwa mereka ada. Yang seringkali ini tidak bisa tercapai harapan atau mimpi mereka itu karena misalnya satu, sistem di sekolah misalnya hanya memberikan ruang penghargaan pada anak-anak dengan kemampuan tertentu, salah satunya hanya kemampuan akademik. Olahraga pun misalnya hanya terbatas. Pengalaman saya nyantri di negara seperti Inggris misalnya menarik bagaimana mereka mewadahi semua minat anak dalam ekskul yang bahkan bisa lebih dari 120 ekskul. Sehingga apa? Setiap anak kemudian sibuk, yang kedua setiap anak bisa eksis dengan sesuatu yang memang jadi minatnya dia. Baik, Mbak Devi, jadi Anda mengatakan ini tidak ada alasan ekonomi di belakangnya, tapi ini karena masalah persoalan identitas butuh pengakuan. Nah sekarang pada saat terjadi tawuran terus-menerus, bagaimana caranya, solusinya untuk meminimalisir, menekan supaya tidak ada lagi geng-geng yang mau menunjukkan identitasnya dan mau menunjukkan saya butuh pengakuannya? Ya ini perlu kerja sama semua pihak. Satu, sekolah dengan sekarang program Merdeka Belajar, saya harap ini terus disempurnakan, sudah sangat baik tapi perlu disempurnakan untuk memberikan ruang bagi semua anak untuk punya geng yang produktif. Geng itu bagian dari identitas setiap manusia, itu satu hal yang alamiah saja, tapi kita pastikan mereka punya geng yang positif dan produktif. Dan di rumah, termasuk lingkungan sosial, kita punya tantangan menurut saya. Membiasakan untuk memeluk dan memuji anak kita. Kalau anak-anak yang sudah memiliki surplus pujian, pelukan, mereka tidak membutuhkan lagi pujian dan pelukan dari orang luar. Ditambah ketika di sekolah, kemudian ada wadah di mana mereka bisa menyalurkan energinya yang besar itu ke minat-minat mereka yang tetap dihargai. Kalau saya ingat misalnya di masa saya kecil, saya tidak suka basket, saya nggak mungkin main olahraga, saya nggak bisa nyanyi, saya mungkin bukan juara olimpiade, lantas saya kemana? Di mana saya bisa mencari pujian tadi? Nah, di banyak negara-negara maju misalnya ini sudah diwadahi dengan ekskul tuh sampai macam-macam semua tuh dihargai, ada ekskul game gitu misalnya, game saja nanti misalnya dibagi lagi karena minat anak-anak itu kan berbeda. Karena memang mereka masuk dalam fase mencari identitas, belum utuh betul mereka melihat diri mereka. Nah ini yang perlu kita rangkul sebenarnya. Nah beberapa program gitu yang menarik misalnya akhirnya ada di negeri ini, salah satunya saya ingat 2021 Polda Metro Jaya dalam hal ini baik sekali mengadakan street race yang itu merangkul semua geng yang kemudian difasilitasi untuk urusan positif dan produktif. Itu kalau nggak salah sudah sampai 6 series. Itu salah satu bahkan ada ring buat berantem, sekalian dibikinin ringnya gitu oleh oleh kepolisian pada waktu itu era 2021 2022. Nah, ini satu model yang menurut hemat saya perlu dilakukan juga untuk lagi-lagi bukan menjauhkan mereka tapi merangkul mereka.
Oke Mbak Devi, kalau kita lihat kan sekarang tawuran ini biasanya per kelompok ya. Dan biasanya juga kelompok ini pasti akan merekrut anggota baru, mengajak supaya lebih banyak lagi yang ikut tawuran, berpartisipasi lagi. Nah sekarang ada anak-anak di sekolah, terutama di lingkungan sekolah yang kita harus hindari supaya tidak bergabung. Pendekatannya bagaimana? Ya sebenarnya tadi geng itu satu hal yang alamiah. Setiap manusia pasti akan mencari orang yang sama dengan dia, yang punya minat dengan dia. Nah, oleh karena itu tadi jawabannya cuma satu. Negara lewat institusi pendidikan menyalurkan mereka dengan minatnya sehingga pembentukan geng itu menjadi pembentukan geng organik sekaligus mekanik yang artinya memang sudah kita desain agar semua orang punya gengnya, tapi geng yang kemudian membuat mereka sibuk melakukan hal-hal yang positif bahkan bisa berprestasi. Berikan ruangan yang sama, tinggal diatur jadwalnya. Kalau ekskulnya jadi banyak sekali nggak apa-apa, tinggal diatur jadwalnya, jangan ada keistimewaan untuk ekskul tertentu. Berikan pujian, kita banyakkan kompetisi. Sekarang kan anak-anak sekarang intinya butuh pujian, butuh panggung. Ya kita berikan panggungnya. Nah itu kemudian difasilitasi oleh negara. Nah ini menurut saya satu solusi yang konkret saja gitu ya, bahwa jadi anak muda nggak ngegeng gitu ya. Nah kemudian ya. Mbak Devi, anak-anak butuh pujian, butuh panggungnya sendiri. Tapi kalau kita lihat kan tawuran ini jauh dari kegiatan positif. Bahkan dia sangat dekat dengan kekerasan. Nah sekarang sebenarnya bisa tidak dikurangi yang namanya kekerasan di dalam geng-geng yang ada ini? Ya, kalau gengnya mereka geng masak, yang hobi masak geng masak, yang hobinya misalnya bikin minuman, yang hobinya tadi misalnya main game, nggak akan ada kekerasan, Mbak. Ini persoalannya. Geng yang mereka bentuk bukan berbasis hobi. Itu yang dalam pengalaman saya sekolah itu yang menarik. Bagaimana semua orang akhirnya punya gengnya sendiri. Oke, ada juga tetap kekerasan, tapi itu angkanya sangat kecil. Anak-anak yang misalnya putus sekolah, itu terjadi di negara-negara tersebut gitu kan. Yang putus sekolah bukan karena sekolahnya nggak ada, sekolah gratis, tapi mereka memang males gitu kan. Sehingga kemudian membentuk geng lain. Nah, ini yang kemudian selama kita bisa pastikan mereka menemukan geng yang mau tidak mau potensi geng-geng yang muncul hanya karena nggak punya tempat untuk menyalurkan energi itu menjadi semakin mengerucut, semakin kecil sehingga semakin mudah diatasi. Kalau sekarang hampir semua orang, hampir semua anak berpotensi tidak menemukan jati dirinya karena dia nggak merasa ya tadi yang saya sampaikan, saya nggak suka basket, kan terbatas sekali di negeri ini, basket, bola, terus nyanyi, terus keagamaan, terus lalu kemudian yang olimpiade fisika, matematika, selesai. Orang yang jago ngelukis nggak dapat ruang misalnya, orang yang sukanya tadi main game bahkan dianggap sebagai anak yang tidak berguna gitu ya misalnya. Padahal kalau mereka dibuatkan wadahnya, itu mereka akan asik sendiri tanpa kita perlu khawatir mereka memilih jalur-jalur kekerasan. Baik, jadi harus ada penyaluran dari keluarga, lingkungan terdekat, sekolah, supaya anak-anak tidak malah menyalurkan untuk kegiatan anarkis seperti salah satunya tawuran. Terima kasih Mbak Devi Rahmawati, pemerhati sosial sudah bergabung bersama kami memberikan perspektif baru di Metro Siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.